Pak itu selesaikan di keuangan, pindah ke LPS. Di LPS itu nggak boleh mengangkat jabatan. Udah fix Pak? Sudah fix. Sudah fix. Surat pengundurannya? Sudah. Berarti otomatis kalau gitu. Berarti ngurus penerimaan. Kita ingin menjaga jangan sampai saya mematikan industri rokok domestik, sementara industri rokok di Cina hidup gara-gara mereka yang mensuplai kita. Berarti belum ada kepastian ya Pak, apakah akan naik atau turun? Nggak ada di kepala saya. Anda mau minta bocoran? Iya boleh Pak, bocorannya. Jangan. Nanti saya biar ketemu dengan mereka dulu, biar mereka janji sama saya apa gitu. Kapan Pak Kita, ketemunya? mungkin sehari 2 hari ini. Saya mungkin saya telepon besok. Pak Anggito rangkap jabatan? Enggak, Pak Anggito selesaikan di keuangan, pindah ke LPS. Di LPS itu nggak boleh mengangkat jabatan. Udah fix Pak? Udah fix. Sudah fix. Surat pengundurannya? Sudah. Berarti otomatis kalau gitu. Berarti ngurus penerimaan siapa Pak? Jadi kan Pak Anggito ngurus penerimaan. Kan ada saya. Ada Pak. Nanti saya nggak ada kerjaan lagi. Jadi nggak ada penggantinya? Saya nggak tahu, saya akan tunggu perintah presiden. Tapi sampai saat ini belum ada diskusi ke arah sana. Jadi saya asumsikan saya disuruh cover itu dulu. Sepertinya ya, tapi saya akan tunggu. Kan presiden lagi luar negeri. Saya tunggu perintah beliau seperti itu. Pak, estimasi belanja IKN kemarin nggak ada Pak? Oh ada IKN. 6 triliun ya? 6 triliun bukan Pak? 5,7 triliun tahun ini doang. Sebagian di PU, jadi ada. Jadi IKN masih didorong. Tahun depan? Tahun depan dong lebih cepat lagi. 2028 ya. Kota politik. Jadi gini, itu kan ada investasi di cukup besar. Yang kita harapkan nanti ketika kelihatan mulai jalan, swasta sudah mulai masuk. Tapi saya akan nunggu perintah presiden seperti apa. Pak, ada anggapan kalau Kemenku ambil alih kan jadi kayak kemarin bulanan 200 gimana Pak? Oh enggak, itu saya hanya pindahin uang saya sendiri. Kan BI masih bisa kendalikan kerjaan dari sana. Siapa yang bilang gitu? Anda? Sebenarnya soal penggelapan pajak kok yang bilang. Siapa? Soal penggelapan pajak potensinya ada Menarik ya? Soal penggelapan pajak potensinya memang ada berapa yang jadi. Seperti saya bilang kemarin, itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun kan, yang pembayar pajak besar, yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2022 maksudnya Pak? 60 triliun. Enggak, 2005 lah. Itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali, dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu. Jadi 60 triliun tahun ini ya Pak masuk? Tahun ini. Pasti masuk Pak? Pasti masuk. Kalau nggak dia susah hidup di sini. Depan bisa lebih besar dari 60 atau kira-kira? Berdasarkan yang lagi diinvestigasi apa? Ada yang besar sekali, tapi belum bisa saya buka. Jadi terima kasih semuanya. Defisit aman. Sektor pengen tahu aja. Terima kasih semuanya. Subsidi saya lupa kayaknya, tapi baik dari pemerintah tahu, tapi yang jelas masih ada, masih cukup banyak dan cukup besar. Oh, kalau kita lihat kan ada yang dari Demokrat kalau nggak salah bilang kan harus di manage secara kontrasiklikal. Artinya antara yang dia bilang harus di manage secara kontrasiklikal, bijak dan kontrasiklikal, dalam pengertian gini, kalau ekonomi kekencengan ya nggak usah kebanyakan utangnya, tapi kalau ekonomi butuh stimulus ya kita kasih stimulus dari ekonomi, dan mungkin dalam hal itu akan harus menambah utang. Jadi itu utamanya. Jadi batas-batas utang itu harusnya nggak rigid, tapi tergantung pada kondisi ekonomi. Tapi kalau saya lihat ke depan, harusnya kita nggak akan terpaksa menambahkan utang lebih, karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga dengan kondisi yang dengan APBN yang sama, saya akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Jadi harusnya saya tidak akan utang terlalu besar. Mungkin saya katakan ada kemungkinan utang yang saya saya berikan tidak akan sebesar yang ada di APBN. Nanti kita lihat semester pertama tahun depan gimana realisasi pertumbuhan ekonominya. Tapi kan dengan memanage uang yang betul, yang baik,
di mana uang pemerintah tidak mengganggu ekonomi, itu aja udah tambahan sedikit yang signifikan ke pertumbuhan ekonomi, dan otomatis ke pendapatan pajak kita. Kalau saya nggak salah itu setiap tumbuh 1%, tambahan tumbuh 1% ekonomi, saya dapat tambahan income sekitar 220 triliun atau lebih. Jadi itu yang kita kerja. Kalau tambah 0,5%, income saya tambah 110 triliun. Jadi itu yang kita kejar nanti. Angkanya justru naik dari 2,48 jadi 2,68. Nah ini gimana caranya supaya bridgingnya nanti bisa 0% Pak? Karena market juga butuh kepastian kan soal itu. Anda tadi dengar Demokrat usulnya apa dari Pak Said? Bijaksana dan kontrol siklikal. Itu tadi, kalau lagi butuh kita dorong, tapi kalau nggak butuh kita kurangi. Kalau seperti sekarang, keadaan seperti sekarang, saya potong semua, let's say belanja daerah nggak saya tambah, yang lain saya potong, ketika ekonomi lagi melambat, akibatnya apa? Anda lihat kan beberapa minggu yang lalu ada yang besar-besaran. Anda mau itu? Jadi si pemerintah harus memikirkan itu juga, SNP dan lain-lain. Kita butuh stabilitas makroekonomi dan sosial politik untuk membiayai pertumbuhan yang lebih cepat, untuk memberi ruang bagi ekonomi untuk tumbuh lebih cepat. Kita harus lebih sedikit sekarang nggak apa-apa, toh masih di bawah 3%, kita jadi 3% kan, jadi masih amat prudent. Kalau Anda lihat ya, Anda pernah belajar ekonomi nggak? 3% dan 60% itu berasal dari Maastricht Treaty, ikutan dari Eropa ya. Katanya itu adalah pegangan yang paling strict di dunia. Rasio utang ke PDB nggak boleh dari 60%, rasio defisit ke PDB setiap tahun nggak boleh di atas 3%. Kita masih memegang itu dengan baik sekali, walaupun keadaan seperti sekarang ya, dengan masukan Pak Said dan Yadi juga seperti itu. Kalau Anda bandingkan dengan Eropa gimana? Jerman aja hampir 100% ke PDB, Amerika 120% lebih, Jepang 250% misalnya. Kita amat prudent. Jadi kalau nanti ada rating agency yang mempertanyakan itu, suruh bandingkan negara-negara yang lain yang maju yang jadi acuan dia. Habis itu suruh bawa cermin. Tapi target 0%-nya Pak? Ya, ya. Tapi kalau target 0% yang diarahkan Presiden itu cara bridging supaya? Kita lihat keadaan, kalau mungkin ya mungkin. Saya sedang mencoba mengefisienkan, mengefektifkan pajak dan lain-lain dalam 1 tahun ke depan. Penggelapan segala macam akan kita coba hilangkan dengan secara signifikan. Nanti kita lihat berapa langkah. Kalau udah efisien benar, berapa sih pendapatan pajak kita? Kamu bayar pajak nggak? Bayar, oh, bagus. Jadi gitu. Jadi rencana itu yang rencana. Kalau nggak bisa dijalankan 1 tahun ya nggak apa-apa. Kita geser pelan-pelan, tapi kita jelas arah kita menuju ke sana. Tapi kalau meleset dikit ya nggak apa-apa. Kenapa? Lihat tuh negara-negara dunia lain semuanya lagi susah kan. Mau kita mau beda sendiri terus hancur. Anda maunya apa? Kalau Anda beli apa? Nah gitu kan. Jadi harus dukung ya. Just kidding. Silahkan Pak, mau ngapain Pak?